Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita mengawali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Saudara Aldosa Frantoni. Selamat pagi sahabat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam persekutuan doa pagi ini. Semoga di pagi ini kita semua tetap dalam keadaan yang baik dan sehat, serta siap untuk menjalani aktivitas kita pada hari ini. Sebelum kita berdoa, mari kita ambil waktu saat hening sejenak. Sungguh besar kasih setiamu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kembali di pagi ini kami beroleh kebaikan kasih Tuhan dengan diizinkan bangun dan bersiap melanjutkan hidup pada hari ini. Kami juga bersyukur karena semalam Tuhan telah menyertai istirahat tidur kami, sehingga di pagi ini keadaan tubuh boleh menjadi lebih segar kembali. Sebentar kami juga akan bersama-sama merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Pimpin kami dan mampukan kami ya Roh Kudus. Buatlah kami mengerti, memahami, dan pastinya dapat melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat sebuah pujian dari NKB nomor 21, Ku Diberikan Kidung Baru. Bersama Bapak Devian dan Saudari Nevi akan memandu kita menyanyikan pujian tersebut. Segala dosaku dihapusnya hingga paruh hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Firman Tuhan yang akan kita renungkan diambil dari Markus pasal 10 ayat yang ke-25. Markus pasal 10 ayat yang ke-25. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa lubang jarum yang dimaksud dalam firman Tuhan tersebut bukanlah lubang jarum yang seringkali kita gunakan untuk menjahit. Betul ya? Melainkan adalah sebuah tempat yang ada di Israel pada waktu itu. Nah, apa yang dapat kita lakukan untuk mendatangkan kebahagiaan? Sebenarnya tidak ada yang dapat kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Mengapa? Sederhana sekali, kita sudah bahagia sekarang ini. Jadi apa perlunya mencari sesuatu yang sudah kita miliki? Namun akan tetapi, mengapa kita kok tidak dapat merasakan kebahagiaan yang katanya sudah kita miliki itu? Jawabannya adalah sebab karena pikiran kita selalu menciptakan ketidakbahagiaan. Saya ulangi,
Karena pikiran kitalah yang selalu menciptakan ketidakbahagiaan. Maka dari itu, agar kita tetap dapat bahagia, mari kita membuang ketidakbahagiaan dari pikiran kita, dan secara otomatis maka kebahagiaan yang telah kita miliki akan segera muncul. Sebuah pertanyaan menanyakan kepada kita, bagaimana orang dapat melepaskan ketidakbahagiaan? Mari kita coba cari, kita temukan penyebabnya dan lihat dengan sabar. Ketidakbahagiaan akan secara otomatis hilang ketika kita mau melepaskan pikiran-pikiran tersebut. Kita akan mengetahui bahwa hanya ada satu hal yang menyebabkan ketidakbahagiaan itu. Sesuatu itu bernama kelekatan. Apakah yang disebut kelekatan? Kelekatan ialah ketergantungan emosional yang disebabkan oleh keyakinan bahwa tanpa sesuatu atau pribadi tertentu, kita tidak dapat bahagia. Ketergantungan emosional ini terdiri dari dua unsur positif dan juga unsur negatif. Unsur positifnya adalah percikan kesenangan, kegembiraan, dan debaran hati yang kita alami ketika kita mendapatkan objek kelekatan itu. Unsur negatifnya adalah rasa terancam dan tegang yang selalu menyertainya. Mari kita bayangkan sahabat, seorang yang berada dalam kamp konsentrasi makan dengan terburu-buru. Tangan yang satu memasukkan makanan ke mulut dan tangan yang lain melindunginya dari orang yang akan merebutnya. Orang itu harus selalu waspada. Dari situ kita mendapatkan gambaran yang sempurna mengenai orang yang terikat oleh kelekatan. Kelekatan membuat ia mudah dilanda kekacauan emosional hingga ia tidak pernah sungguh-sungguh damai. Bagaimana mungkin kita dapat mengharapkan orang seperti itu masuk ke dalam samudera kebahagiaan yang disebut kerajaan Allah? Ketika masih ada ketakutan-ketakutan, apa yang ia miliki akan direbut oleh orang lain, apa yang ia miliki akan hilang. Bagaimana mungkin sahabat, kita mengharapkan seekor unta masuk melalui lubang jarum? Yang menyedihkan adalah bila objeknya tidak didapat, kelekatan menyebabkan ketidakbahagiaan, namun bila didapat, ia tidak menyebabkan kebahagiaan. Kelekatan hanya mendatangkan kesenangan sesaat yang segera diikuti dengan kelelahan. Kelekatan juga selalu dibarengi dengan kecemasan akan kehilangan objek kelekatan itu. Kita mungkin akan bertanya, tidak dapatkah saya mempertahankan satu kelekatan saja? Tentu saja kita dapat memegang sebanyak yang kita inginkan. Tetapi untuk masing-masing kelekatan itu kita harus membayar dengan jelas hilangnya kebahagiaan kita. Mari kita pikirkan. Hakikat kelekatan itu sedemikian rupa sehingga satu kelekatan saja yang tidak terpuaskan akan menyiksa pikiran dan membuat kita menjadi tidak bahagia. Ini akan tetap terjadi bahkan seandainya kita telah berupaya memuaskan mereka sepanjang hari. Tidak ada cara untuk memenangkan pertempuran melawan kelekatan-kelekatan itu, seperti upaya mencari air tanpa basah. Demikian juga mencari kelekatan tanpa ketidakbahagiaan adalah mustahil. Tak ada seorang pun di dunia ini yang mampu merumuskan kiat untuk mempertahankan objek-objek kelekatan tanpa banting tulang, tanpa kecemasan, tanpa ketakutan, dan cepat atau lambat kita akan merasa kalah. Namun sahabat, hanya ada satu cara untuk memenangkan diri kita dari pertempuran melawan kelekatan-kelekatan itu, yaitu melepaskan mereka. Lepaskanlah mereka. Bertentangan dengan keyakinan umum, melepaskan mereka itu ternyata mudah. Yang perlu kita lakukan adalah melihat, tetapi harus sungguh-sungguh melihat kebenaran berikut ini.
Kebenaran yang pertama adalah kita sedang berpegang pada keyakinan palsu, yaitu keyakinan bahwa tanpa pribadi atau benda tertentu, kita tidak akan bahagia. Maka pelajarilah kelekatan kita satu persatu dan lihatlah kekeliruan keyakinan itu. Kita mungkin akan menghadapi perlawanan dari hati kita, tetapi saat kita sungguh melihatnya akan langsung terjadi perubahan emosional. Dan pada saat itu juga hilanglah pengaruh kelekatan. Kebenaran yang kedua, sahabat, bila kita menikmati sesuatu tetapi menolak terlekat padanya dan menolak memegang keyakinan palsu itu, maka kita terhindar dari semua susah payah dan ketegangan emosional karena harus mempertahankannya. Sudah dapatkah kita mempertahankan semua objek kelekatan tanpa menyingkirkan atau meninggalkan satu pun dari mereka? Sudah dapatkah kita menikmati mereka tanpa kelekatan, tanpa ketergantungan? Karena kini kita damai, kita rileks dan tidak terancam. Kebenaran yang ketiga dan yang terakhir, bila kita belajar untuk menikmati wangi-wangian 1000 bunga, kita tidak akan tergantung pada satu bunga hingga menderita manakala kita tidak dapat memperolehnya. Bila kita memiliki 1000 piring favorit, kehilangan satu tidak akan terasa dan tidak akan mengurangi kebahagiaan kita. Dalam terang 3 kebenaran tersebut, sahabat, tidak satu kelekatan pun dapat bertahan. Terang kesadaran harus bersinar tanpa henti agar sungguh berdampak dan efektif. Kelekatan hanya dapat hidup dan tumbuh subur dalam kegelapan ilusi. Orang kaya tidak dapat masuk ke dalam kerajaan bahagia bukan karena ia ingin menjadi jahat, melainkan karena memilih menjadi buta. Amin. Mari sahabat, kita satukan hati kita di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa di dalam kehidupan ini, kami sebagai manusia sungguh banyak memiliki kelekatan-kelekatan terhadap materi, terhadap pribadi seseorang, maupun juga pada objek-objek benda tertentu. Dan semuanya itu membuat kami menjadi buta. Dan semuanya itu membuat kami menjadi lupa akan firman Tuhan. Kami lebih sering ketakutan kehilangan kelekatan-kelekatan kami. Baik orang-orang yang kami sayangi maupun harta benda yang kami miliki. Daripada kami kehilangan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ingatkan kami selalu ya Roh Kudus. Biarlah melalui firman yang kami dengar pada saat ini, di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kami boleh dapat melupakan, melepaskan setiap kelekatan-kelekatan terhadap materi di dalam kehidupan kami. Dan dalam doa ini kami juga ingin mendoakan segenap umat-Mu di GKI Tumapel, biarlah di dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan senantiasa menyertai dan memimpin di dalam kehidupan mereka. Dan bila mana sebentar kami juga akan melanjutkan aktivitas kami untuk bekerja, untuk belajar, dan juga beraktivitas yang lain. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami yakin dan percaya di dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan, kehidupan kami akan terasa penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Sahabat, doa pagi kita telah usai. Selamat beraktivitas, semoga kita tetap diberi kesehatan dan tetap dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.